galau semua emang itu. Udah tenang belum? Belum. Kita pengen ngomongin tentang Allah. Kalau saya bilang jangan pikirin gajah, kepikiran gajah nggak di kepala. Nah, kita ngomongin Allah meskipun kita tidak bisa mengindra Allah atas keterbatasan mata, hidung, pendengaran kita. Tapi kalau namanya ingat Allah, Bismillah insya Allah seharusnya akan jadi tenang. Ya, Allah janji ada bidzikrillahi tatma'innul qulub. Harus hafal ini mah ayat andalan. Quran surat 13 ayat 28. Ulangi, surat keberapa? 13 ayat 28. Hanya dengan mengingat Allah maka hati menjadi tenteram. Rumusnya berarti kayak gitu ya. Hanya dengan mengingat Allah maka hati menjadi tenteram. Berarti kalau hati sedang tidak tenteram berarti sedang tidak ingat. Gitu rumus ya. Mungkin ingat utang, ingat cicilan, ingat macam-macam ya. Tapi kalau lagi ingat Allah, bismillah. Punya utang, perlu uang banyak, sedangkan Allah pasti maha kaya dan pasti sanggup tidak melunasi utang kita. Sanggup. Segitu utangnya gara-gara ulah sendiri. Ya. Tapi Allah pasti tetap bisa menyanggupi untuk melunasi. Ya. Ada yang mengancam, sedangkan kita tahu Allah maha kuat. Kita kalau ke pasar atau ke tempat yang mohon maaf banyak orang jahatnya, ditemenin sama tetangga yang kekar aja bisa tenang. Nah Allah jauh lebih kuat dari semua duanya, maka harusnya lebih tenang lagi. Masa naik pesawat, naik bus, naik kereta, yang nyetir manusia bisa salah, bisa ngantuk, tapi bisa tenang karena katanya pilotnya cenah profesional. Kenal enggak, namanya siapa nggak tahu, sekolah ke sekolah nerbangin pesawatnya juga nggak tahu, rajin belajar atau enggak, cuman karena katanya cenah profesional bisa tenang. Masa mempercayakan hidup kita ke Allah kita nggak bisa tenang? Menurut saya mah agak culangu ya. Ngerti culangu kan? Penghinaan lah, jangan suka nggak sopan ya. Maka apa rumus tenang? Salah satunya boleh dilihat misalkan kalau mau dibuka silakan ya, surat ke-16 An-Nahl ayat 97. Enggak yang mau buka ya. Surat 16 An-Nahl lebah ya, lebah ayat 97. Maka silakan kalau mau sambil dibuka. Ketemu tidak? An-Nahl itu surat ke-16 kalau pengen. Bisi itu nomor berapa? 97 itu. 97. Ketemu? A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Man 'amila shalihan min dzakarin wal untha. Barang siapa beramal soleh dari laki-laki maupun perempuan, wa huwa mukmin, dan terus dia juga beriman, maka Allah akan memberikan walanuhyiyannahu hayatan thayyibah. Maka Allah akan berikan dia kehidupan yang baik. Ya. Jadi kalau pengen kehidupannya baik, enak, gak panik, gak tenang, gak gelisah, gak gelisah, gak ketakutan, gak ngeri. Tadi dua syaratnya, pakai iman, terus amal soleh. Ya, pakai iman, terus amal soleh. Kalau tambahan di ayat yang lain, misalkan di surat 58 Al-Mujadalah ayat 11. Saya sebutin ayat-ayatnya dulu ya, nanti kita bahas hikmahnya. Surat 58 ayat 11. Yarfa'illahu alladhina amanu minkum walladhina utul ilma darajat. Kalau pengen cepat nulisnya 58.211 gitu ya. Nah, itu surat Al-Mujadalah. Allah akan menaikkan derajat seseorang yang punya ilmu. Ya. Dan jangankan ilmu agama, ilmu kayak misalkan tukang. Ada tukang yang baru nggak tahu cara ngaduk semen juga nggak tahu. Ada tukang yang bisa bikin ornamen yang bagus, indah. Dicari itu pasti. Bahkan kalau udah benar-benar suka dengan hasil kerjanya, itu bisa Pak pengen bangun rumah lagi Pak. Maaf dah saya penuh jadwalnya.
Enggak, Bapak bisanya kapan? Saya tunda bangun rumahnya, yang penting Bapak yang bikin. Bisa begitu. Fotografer mungkin, Pak saya mau nikah, Pak fotoin. Kapan? Bulan depan. Maaf penuh sampai 3 bulan ke depan. Saya undur nikahan saya, yang penting Bapak yang foto. Untung cuma ganti tanggal, gak ganti calon. Segitu kalau ahli ya. Karena bismillah. Pakai iman, udah gitu diamalin, sama pakai ilmu, aman tuh isu. Karena iman akan memberikan sudut pandang yang tidak akan pernah rugi. Ilmu akan memberikan kita tahu mesti ngapain. Bu, kalau sekarang tahu-tahu dikasih pesawat Pak terbangin deh teh, takut kan? Takut. Tapi kalau udah belajar dulu 4 tahun cara nerbangin pesawat, jadi soft mangga. Ya. Karena kalau gara-gara kita punya ilmu, jadinya tenang, tahu harus ngapain. Kalau punya iman, mau ngapain aja pasti untung. Contoh, ngaji nih, ngaji kayak gini. Dari sudut pandang saya, kapan ini berhasil? Bukan ketika ramai, tapi ketika ini yang lagi bicara ikhlas lillahi ta'ala. Karena datang rame, saya salah niat untuk dipuji, untuk dianggap pintar, gak jadi apa-apa di sisi Allah, rugi. Bagian datang, kapan berhasil? Ketika pulang dari sini tambah dekat sama Allah, udah. Meskipun gak berhasil tadi, aduh, cepetan gak ketulis. Dan kalau niatnya beneran ngaji, mau yang ceramahnya gak jadi datang pun, ibu udah capek-capek kesini, papanasan, keluar bensin, keluar ongkos, tetap jadi pahala. Padahal penceramahnya gak datang. Tapi kalau datang ke sini untuk selfie dengan yang bicara, ya, maka ketahuilah yang diajak foto gak bisa nyelamatin siapapun ke surganya Allah. Nyelamatin dirinya sendiri aja gak bisa. Jadi masih mau foto? Garopan, luar biasa ibu-ibu. Tapi udah benar ya. Saya suka mikir, kalau sekali ceramah langsung soleh, bu, sing soleh besok masjid. Atau buat ceramah deh, kayak gitu. Ya. Tapi benar itu juga begitu. Contoh lagi ya. Dokter Zakir Naik, tahu? Beliau banyak ceramah kenalin Islam. Kalau ini kita yang dengerin Muslim semua, insya Allah. Beliau lebih sering ceramah di hadapan kadang yang bukan Muslim. Beliau meninggal demi Allah gak akan ditanya berapa orang yang kamu mualafin. Demi Allah gak akan ditanya gitu. Tapi ditanya niat ceramahnya apa, pasti ditanya. Anggaplah ceramah keliling dunia gak ada satupun yang mualaf dari kajian beliau, selagi niatnya benar, tetap jadi pahala, tetap kalau Allah ridho berhak ke surganya Allah. Anggaplah setiap ceramah minimal 10.000 orang syahadat, tapi niat salah gak jadi apa-apa. Betul kan? Nah, sudut pandang iman akan memberikan kita sudut pandang yang gak pernah rugi, untung terus. Kenapa? Karena yang diperebutkan luas rahmatnya Allah. Contoh, malam-malam, beberapa malam terakhir ini lagi bulan purnama, lihat ya. Tadi malam bulan purnama ya, cantik ya, Masya Allah. Ada nggak orang yang lihat bulan purnama dengki berantem? Bu, awas ya kalau lihat bulan ini, nggak boleh. Cuman saya tahu yang boleh lihat. Ada yang kayak gitu? Nggak ada. Satu dunia ngelihat bulan purnama barengan asli nggak akan berantem. Karena kelihatan. Ibu bisa lihat di rumah ibu, bapak bisa lihat di rumah bapak, semua bisa lihat di rumah masing-masing selagi nggak ketutupan tembok ya. Betul kan? Kenapa nggak akan berantem? Karena yang direbutin luas. Contoh itulah seperti itulah karunia Allah. Coba kalau yang direbutin sepi. Contoh dunia. Udah mah dapetin yang kudu bang-bang dulu, menjut, berantem, bonyok. Begitu udah bonyok, belum tentu dapat lagi. Anak kecil lomba lari 10 orang. Yang boleh jadi juara 1 berapa orang? 1 doang kan? Padahal 10-10-nya latihan keras. Tapi kalau diganti bukan lomba lari, lomba menggapai ridhonya Allah, surganya Allah. 10-10-nya bisa ke surga. Ini penduduk bumi 7 miliarnya beriman bisa ke surga dan pasti muat. Ya kan?
Makanya kalau misalkan kita tadinya akur-akur aja, baik-baik aja, tahu-tahu bertengkar, berantem, punten, alasannya satu pasti. Ada dunia menjadi di antara kita. Karena selagi diributinnya sempit, gampang berantem. Contoh ya, di Indonesia 270 juta orang. Yang boleh jadi presiden berapa orang? Satu. Coba bayangin semuanya rebutan satu posisi. Kayak gimana berantemnya itu se-Indonesia. Kemarin calon cuma 3 aja berantemnya se-Indonesia. Iya kan? Karena nggak bisa semuanya menang. Kalau ngejarnya Allah, iman kan kalau pakai kacamata iman kan yang dikejar Allah. Semua bisa menang. Dan adil jadinya. Coba kalau bahagia harus kaya dulu. Berarti Allah dong yang gak adil. Kan yang bagi duit dan rezeki Allah. Tapi ada yang kaya tidak kaya, selagi dia nurut tetap bisa bahagia. Lagian jujur ya, kalau orang nanya, tapi kan Allah maha hebat, kenapa enggak Allah jadiin kita semua kaya? Kenapa enggak Allah kabulin semua permintaan orang? Kalau Allah kabulin semua, dunia makin kacau. Contoh, ibu pengen sehat semua, Bu. Dikabul, misalkan gak cuma ibu, satu dunia kira-kira pengen sehat semuanya. Dikabul satu dunia sehat, apa yang terjadi? Dokter nganggur, udah mah kuliahnya paling mahal, lama nganggur. Rumah sakit bangkrut, apotik gulung tikar, suster sama nggak dapat kerjaan, masalah ya. Tapi kan kasihan kok, ada yang kanker meninggal loh. Akan ada hari yang kanker itu bisa jadi bersyukur. Alhamdulillah saya yang kanker ya Allah. Boro-boro bisa maksiat tiap hari terkapar di kasur sambil zikir, nahan sakit. Mendingan dia berarti daripada yang sehat tapi maksiat. Kenapa ada yang gak suka sakit? Karena bisa jadi buta. Nah, aku kan sukanya sehat biar bisa pacaran. Mungkin itu yang dipikir. Bagi orang yang ngejarnya udah Allah, sakit kayak sehat, enggak. Yang penting kau ridho. Daripada semua terjadi sesuai kepengen saya, tapi kau gak ridho, tambah repot saya. Betul? Semua pengen kaya, Allah kabul semua kaya, tambah repot. Gak akan ada masjid ini, karena gak ada yang mau jadi tukang. Bapak udah pada gondrong, karena gak ada yang mau jadi tukang cukur. Bandung udah jadi gunung sampah karena nggak ada yang mau jadi petugas kebersihan. Yang ada orang gelut tiap hari. Pak, buangin sampah saya nih 1 M. Kurang ajar. Bapak yang buang nih 2 M. Kamu yang buang nih 4 M. Dan gitu. Dan semuanya kaya. Ya. Semuanya kaya tapi semuanya nggak nurut sama Allah, nggak ada yang kesuka juga. Dapat apa? Dia lapar mau beli makanan, gak ada yang jualan makanan, udah pada kaya. Nah, enak kan gitu ini. Nah, kita menderitanya berarti gara-gara apa? Ya kita kali bahagianya masih yang di aku suka, bukan yang Allah suka. Padahal kata siapa yang kita suka bagus buat kita. Nah juga ya. Bu, kerjaan gaji 20 juta sebulan, kira-kira bagus nggak? Kalau dibilang bagus, tapi ternyata oke, dikasih 20 juta sebulan, tapi kata bosnya nggak boleh Jumatan ya, mau Pak? Ya. Masih ada iman berarti, makanya berani jawab enggak. Nah, tinggal kita arahin istilah melihat apa-apa kalau bisa pakai sudut pandang itu. Karena kalau enggak, punten ya. Ini semua mungkin punya mata pencaharian ya. Di sini mungkin ada yang kerja, di sini mungkin ada yang jualan, buka usaha dengan tujuan, kalau misalkan ditanya tujuan, mungkin salah satu kepengennya saya pengen kaya tuh gak melulu dosa ya, banyak orang kaya yang malah jadi pahala duit. Tapi kalau misalkan tiba-tiba ada yang ngelutuk kayak gini, Pak, Bu, mau kaya mah jangan jualan, mau kaya mah jangan kerja, mending jadi koruptor. Kaya gak koruptor, tapi Allah benci kan? Ya. Tukang kaos kaki ditanya, Pak jualan berapa Pak? 10.000 aja deh. Modalnya berapa? Ya 7.000, 8.000. Ya Allah, cuannya cuma 2.000 Pak. Iya. Diledek bantu. Pak mau jadi kaya mah jangan jualan kaos kaki, mending jadi koruptor timah.
Dijawab sama si bapaknya, bagus jawabannya, Masya Allah. Justru saya sukses bukan ketika jadi kaya, ketika kaos kaki saya dibeli oleh saudari saya sesama muslimah, dipakainya untuk nyempurnain tutup auratnya. Berarti kecipratan saya pahala jariah. Sukses. Dia ngerasa suksesnya itu. Masya Allah. Dan kadang ya Allah, demi pengen kaya, akhirnya gak peduli mana yang boleh, mana yang tidak boleh. Mainlah dia slot misalnya. Dia tahu slot kan? Main judi misalnya. Dia masalahnya, satu belum tentu menang. Dua, kalau menang, misalkan dia belilah handphone seharga 25 juta. Masalahnya orang tahu kan gaji kamu 3 juta. Nih ujung-ujung punya handphone 25 juta, apa pilihannya? Satu, dijulitin. Dua, dikira nyolong lagi. Udah gak ada lagi. Korup ya, nyolong ya, menang judi ya. Sekalinya akhirnya dibilang enggak benar dijulitin. Ah, palsu berarti tuh dijulitin. Karena punten ya, memang ada sebagian orang yang diuji oleh Allah. Ujiannya adalah emang gak pantas saya pakai barang mahal gitu. Jadi udah beli jam tangan bagus 5 miliar dikira paling di pasar baru eta 50.000. Sakit hati itu. Lagian ya gitulah lucunya manusia ya. Bu, ai mobil saya cukup paham ya. Namanya mobil 5 miliar sama mobil 100 juta itu memang bagusan dan kencengan yang 5 miliar, betul ya? Masalahnya jam tangan 5 miliar sama jam tangan 50.000 emang kecepatannya beda. Masa sama ya? Pak, jam tangan Bapak kelebihannya apa ya Pak? Kan 5 miliar tuh. Oh ini 1 jamnya setara 5 menit kok, itu rusak. Ya. Fungsinya apa jam tangan? Lihat waktu, ya berarti asal bisa melihat waktu harga berapa aja aslinya mah gak apa-apa berarti. Ya kalau memang perlunya saya penyelam kok, perlu yang bisa buat nyelam. Nah ya udah sok mah beli agak mahal sesuai kebutuhan. Saya mau naik gunung kok, masa pakai sendal jepit, pasti kudu pakai yang tebal, wajar kalau kayak gitu. Tapi kalau misalkan merasa mulianya dari situ mah aku. Kadang orang yang nggak percaya. Sedangkan juga ada orang yang dia pakai yang murah, tapi tetap dikira asli. Maka adalah lagian capek sekali ngejar mulut orang. Pengen selalu kelihatan langsing, ibu tiap foto tahan nafas. Jiwai ketawanya. Berhasil kelihatan langsing, biru wajahnya. Capek pakai iman ya, pakai iman. Karena kalau pakai sudut pandang ini, tadi beneran gak ada ruginya, gak ada ruginya. Karena standar bahagianya sudah dirubah, bukan apa yang aku suka, tapi mana yang Allah suka. Hidupnya bukan lagi bertanya apa aku sudah bahagia, tapi bertanya sudah berapa orang yang aku bahagiakan. Lebih enak. Dan pasti dapat. Rahmat Allahnya luas loh. Ya. Kalau dunia kan belum tentu semua dapat, betul. Tadi kita udah bayangin semua kaya, misalkan ngaco dunia nggak enak. Ya. Semua sehat, kasihan di sini yang jadi tenaga medis. Ya. Makanya maha baiknya Allah. Kalau di sini ada yang jomblo, ada yang jomblo kan? Yang jomblo. Masya. Gimana ya ini ya? Kalau jumlahnya seimbang bisa langsung dijodohin, cuma mahal ya. Beneran ya. Di Indonesia wanita dengan laki-laki 1:4, kebanyakan cewek memang. Kalau menurut Nabi di hadis sahih akan ada hari di mana nanti kelahiran itu 50 orang hamil, 50-50-nya perempuan lahir. Laki-laki nanti cuma ada 1, jadi 1:50. Itu salah satu ciri kiamat ya. Salah satu tanda akhir zaman adalah akan ada hari di mana laki-laki 1, perempuan 50. Gak semua laki hiji, gak suka cewek lagi.
serentak segera menikah ya. Tapi jangan buru-buru juga. Nikah siap bukan nikah cepat ya. Baik lagi tadi yang jomblo. Cuk, mana tadi yang jomblo? Tolong bedakan jomblo dengan janda ya. Ya iya sih jomblo juga ya. Tapi ya semoga jodohnya soleh ya. Dan saya nanya kayak gitu kan bukan pengen nafkahin ya. Kalau dulu kalau ya. Maksudnya apa? Punten. Kalau di sini ada yang minta jodoh, punten. Jujur-jujuran aja, bukan pengen matain semangat. Akan ada orang yang tetap mati jomblo. Benar. Karena syarat ke surga gak melulu harus nikah. Dan kalaupun bicaranya jodoh, rumusnya sederhana. Cepat atau lambat, pasti ketemu. Kapan paling cepat? Di dunia. Kapan paling lambat? Di surga. Pertanyaannya satu, kita mati ke surga apa enggak? Karena mati jomblo tapi soleha ke surga, ada jodohnya. Bismillah, aku yakin. Daripada punten merelakan ketaatannya, merelakan tiket dia ke surga hanya demi dapat jodoh di dunia. Ya udah deh, biar supaya dia mau sama aku, lepas kerudung, ditoel, dicocok, ya. Terserah koko ya tuh. Yang penting kan pesannya tersampaikan. Enggak Bu, tenang aja. Jadi itu satu ya. Minta jodoh belum tentu dikabul. Ada yang minta kaya, sama akan ada orang yang sampai meninggal gak sempat ngerasain kaya. Bukan Allah pelit, bukan. Tapi karena masalahnya Allah lebih kenal sama diri kita. Ini hamba kaya ngaco ya. Mendingan tahan duitnya. Ada orang bisa gak jadi maksiat loh gara-gara gak punya duit. Berarti gak punya duitnya dia itu pertolongan dari Allah kan? Iya. Kita sukanya duit. Jadi kalau gak dikasih duit ngambek ke Allah. Padahal Allah lagi nolong itu. Kayak anak kecil sakit gigi minta permen gak dikasih ngambek. Karena ngerasa bahagianya di permen. Ibunya yang lebih ngerti. Nah kan kamu sakit gigi, masa dikasih permen? Berarti kalau saya kasih permen ke anak yang lagi sakit gigi, berarti ibu gak sayang dong sama kamu. Justru bukti sayangnya apa? Gak dikasih permen ya? Sama ke Allah juga gitu. Kalau ada orang yang minta sehat, sama belum tentu Allah kabul tuh, bisa sakit sampai wafat, gak pernah ngerasain sehat. Tapi sama apa kalau Allah benci? Enggak. Nah, karena ada hari di mana dia berharap, bersyukur, alhamdulillah saya yang sakit. Seingat saya di riwayat Tirmizi atau Ibnu Majah ada qala Rasulullah Muhammad SAW bersabda yang maknanya akan ada orang yang berharap menggunting-gunting daging tangan mereka sendiri ketika mereka diperlihatkan orang yang di dunianya lebih pahit dari mereka, tapi mereka bersabar. Ketika mereka diperlihatkan oh surganya senikmat itu, mereka ngilu. Ya Allah, kalau gitu saya aja yang miskin, kalau gitu saya aja yang difitnah, dicaci maki. Kalau saya tahu surganya senikmat itu, ya Allah, mendingan saat ini saya gunting daging tangan sendiri juga saya rela. Saking nikmatnya surga, ya. Masya Allah. Kita aja kalau nonton kayak punten ya, ada acara kayak uang kaget gitu ya. Ketika akhirnya didatengin, kita nggak mau, padahal dia pengen ngasih hadiah. Begitu akhirnya melihat, dia mau sabar dan mau nolongin, ternyata hadiahnya gede. Tahu gitu saya tolong dia tadi. Akhirnya setiap kali ada yang kita tolong nyari kamera. Mana kan uang kaget kan dia. Padahal belum tentu ya. Ya apalagi kalau dibandingin yang masih dari Allah. Itu dia tadi, belum tentu dikabul. Maha baiknya Allah ada satu permintaan yang kalau ini yang kita minta pasti Allah kabul. Pasti. Minta apa sob? Minta hidayah. Beneran. Tolong sepertiin. Kalau bisa langsung nanti malam bangun tahajud, habis tidur bangun, habis wudhu, sholat 2 rakaat, kita boleh minta apa aja. Allah yang nyuruh kita minta. Ud'uni astajib lakum. Surat Ghafir ayat 60.
Kita disuruh minta, mintalah padaku nanti aku kabulkan. Tapi di saat kita pengen minta itu terus kita malah berkata, ya Allah, ini hambamu datang bawa dosa, banyakkan salahnya daripada nurutnya ya. Tapi di malam ini ya Allah, kalau hamba boleh meminta, tolong kasih hati hamba hidayah. Karena kalau sudah itu yang Allah kasih, ibu mau hidup kayak gimana juga ibu selalu bisa punya cara buat bahagia. Dibikin lapang. Dan kalau bukan itu yang Allah kasih, mau ibu saldonya 12 T, mau punya mobil berapa showroom, mau punya apartemen berapa unit, mau punya suami 18 orang, maaf ya Bu ya, misalnya. Tapi di hati gak ada Allah, masih gampang ngeluh gak itu? Coba Bunda, koruptor, maling negara, sebelum korupsi, sebelum maling, mereka aslinya udah punya uang belum? Udah, gak ada Allah di hati, gak ada hidayah, nyolong gue terus. Nyolong udah dapatnya banyak, masih kurang puas terus. Berapa banyak kejadian selingkuh, istrinya lebih cantik dari pelakornya, betul? Wah, ada yang ngegas jawabnya. Tenang Bu, saya gak bahas suami ibu. Insya Allah suami ibu soleh semua di sini ya. Maaf ya, kan maksud saya teh gak bang, saya maksud saya teh dari film-film azab Bu, gitu ya. Makanya ternyata sampai ada yang bilang ternyata jadi pelakor itu gak perlu cantik gitu, hanya perlu apa? Gato. Makanya ibu bawa kerosin kemana-mana, salisil. Jadi tiap kali ada yang gato, takut. Pengalaman awal itu. Tenda mah gak cemburuan, alhamdulillah. Tenda cemburunya kalau saya udah malam masih baca kitab kene, mana waktu buat aku gitu. Enggak, tapi betul, dari misalkan ya, dia punya suami, misalkan gak ada yang naksir, tapi lakinya yang kecentilan, weain istri orang, kan lebih repot daripada misalkan ada yang naksir, tapi gak diladenin sama suami ibu, kan tenang kan? Ya kan ya, tinggal yang ulah gatal. Jadi bicara gatal gitu, Garut ya. Bismillah minta itu Bu ya. Tidak ada tenang buat beneran. Pernah lihat kan yang lebih kaya dari kita tapi lebih menderita ada? Ada. Pernah lihat juga kan yang lebih gak punya dari kita tapi lebih bahagia ada? Ya, itu aja sebetulnya kan cukup buat bukti. Ya. Kok tapi kaya tuh enak, saya pengen banget kaya. Bentar. Orang yang pengen banget kaya, bahkan sampai gak peduli halal haram, biasanya alasannya satu, karena belum pernah kaya. Benar. Dan ibu coba cari orang yang benar-benar dari lahir udah kaya dari sononya, keluarga konglomerat misalnya. Tanya ke mereka, kamu pengennya apa? Minta kaya gitu? Pasti bukan minta kaya. Pasti mintanya yang lain, entah pengen tenang, entah pengen istirahat kadang, Masya Allah. Kadang orang Masya Allah ya, nyari duit, benar-benar capek terus, dikejar duit sampai kadang merelain kesehatannya. Begitu ditanya, emang nanti kalau misalkan udah kaya, teh gimana? Ya saya tinggal nikmatin, tinggal di desa yang ada, ayo di depannya pekarangan sawah, ya sesekali di rumah sederhana bercocok tanam. Untuk petani di desa kan udah gitu, gak harus kaya. Sawang sinawang, kayak rumput tetangga lebih hijau. Padahal rumput tetangga itu rumput sintetis ya. Jadi gak layu-layu ya. Atau bayangin ibu punya anak, ditanya, nak mau mainan apa? Dijawabnya kayak begini, seridonya mama aja. Jujur, ibu pengen ngasih lebih banyak gak? Lebih baik gak kepada si anak itu? Masya Allah.
daripada kalau anak ini malah berkata, pokoknya mah aku pengennya handphone yang itu, kalau enggak aku mau minggat dari Pak Ut misalkan. Ya kan masih kecil. Mungkin ibu tetap ngasih, tapi mungkin ngegerutu kan. Ya Allah, nah gitu-gitu tuh ingat ulah. Dan dibeliin handphone mahal dipakainya cuma WA, kameranya nggak pernah dipakai. Atau handphone sejutaan bisa WA doang. Tapi kadang-kadang betul, saya nggak mau diledekin teman-teman aku, macam-macam. Ya. Nah coba kayak gitunya ke Allah. Ya Allah, doa kami hamba tahu banyakkan salahnya, banyakkan dosanya, banyakkan mintanya daripada syukurnya. Tapi kali ini kalau hamba boleh minta ya Allah, seridhonya Engkau aja ya Allah. Semoga Kau ridho kepada hamba. Allah ridho, udah. Ibu ridho ke anak ibu aja, ibu rela bela-belain beliin apa aja. Nah ini Allah lebih kaya, lebih berkuasa. Dekat yang punya toko roti aja kan yang makan roti. Apalagi dekat sama yang punya dunia. Udah bisa tenang, bismillah, insya Allah. Sampai sini dulu. Dari tadi kita ngobrol kayak gini, jujur. Ibu tambah tenang apa tambah gelisah? Berarti benar ayat yang di awal. Ala bidzikrillahi tatmainnul qulub. Dari tadi kita ngomongin Allah. Ngomongin Allah pasti jadi ingat Allah. Jadi bukan karena yang bicara ini. Karena dari tadi kita ngomongin Allah, ibu jadi ingat Allah, jadi tenang. Padahal mungkin cicilan belum lunas. Tapi kan seenggaknya istilah. Makanya ada orang karena belum pernah, jadi ngerasa kayaknya itu tuh enak. Ya, kayak tadi ya, pengen kaya. Biasanya yang pengen banget kaya, jujur, emang biasanya belum pernah kaya. Makanya ada istilah OKB gitu. Apa OKB? Orang kaya belum on. Dia penasaran rasa daging yang 500.000 tuh gimana. Begitu nyobain, kurang asin. Dia bawa bon cabai sendiri. Mending masak di rumah tuh. Bisa kalau pengen bumbuin sendiri mah, ya. Akhirnya dia cobain semua restoran termahal se-Bandung Raya. Akan ada hari di mana dia merasa tempe bacem yang nyaris basi sama restoran yang 5 juta satu porsi, bedanya cuma 5 senti. Sini weh. Begitu udah ketelan, udah ngelewatin sini yang 5 senti, ngelewatin lidah, ketelan, rasanya gimana? Mau 5 senti. Kalau dia cadel mungkin 3 senti ya. Tapi begitu ketelan, sama. Apa yang lebih sama? Keluarnya sama-sama bau ya. Gak ada orang, kenapa ini makanan Bapak jualnya mahal banget? Oh iya kok, nanti keluarnya wangi, yes. Udah istilah. Mau ngejar apa? Sebetulnya semuanya boleh, karena standar kebaikan itu sebetulnya satu. Apapun yang membuat kita tambah dekat sama Allah. Ibu pengen kaya, boleh kaya. Silakan. Asal kayanya tadi jadi kebaikan. Apalagi kalau bicaranya kaya, kita gak akan ditanya saldonya berapa, tapi ditanyanya dapatnya dari mana, dipakainya buat apa. Selagi kita makainya, dapatnya halal, dipakainya halal, mana berapa duit juga lunas. Memang hisapnya tambah lama, tapi kan selagi hisapnya lolos, mau lama juga ujung-ujungnya ke surga. Silakan, jadi mau kaya silakan. Dan rumusnya banyak. Kalau kita mau ngaji tentang, pernah bicara di kampus ya, dimintanya rumus kaya ala sahabat Nabi. Bisa berapa seri itu beneran. Membahas cara bisnisnya Abdurrahman bin Auf, yang beneran kaya. Tapi masalahnya ternyata garis mendasarnya, perbedaan mendasarnya satu. Mereka kaya efek samping, kita kaya pengen jadi tujuan utama. Bedanya di situ. Ya. Sampai kadang punten kita ngeduha lagi biar dagangan laris itu. Emang nggak boleh kok? Boleh, tapi tolong terusin duhanya sampai kita ngerasa bahwa saya bisa duha, ini nikmat yang lebih mahal daripada sekedar dagangan saya habis.
Benar ya, selevel Abdurrahman bin Auf aja di Sahih Bukhari disebutkan bahwa banyak para sahabat itu berkata setelah perang Khaybar, mereka berkata kami baru tahu bagaimana rasanya kenyang. Ini beneran secara harafiah. Mereka benar-benar baru ada sahabat yang baru tahu rasanya kenyang itu kayak gimana setelah perang Khaybar. Kapan perang Khaybar? Tahun ke-7 Hijriah. Kapan perang Hijriah? Kapan tahun Hijriah dimulai? Ketika Rasul hijrah. Berarti waktu pindah ke Madinah baru kehitung tuh tanggal 1. Tahun 1. Berarti kalau beliau udah ikut Nabi dari awal 13 tahun di Mekah tambah 7 tahun di Madinah, itu 20 tahun. 20 tahun Nabi nyiapin sahabat untuk siap dari dunia. Karena Nabi udah ngingetin, cepat atau lambat dunia itu akan dibuka bagi kalian. Dan beliau menambahkan apa-apa Rasulullah SAW bersabda yang maknanya, aku tidak takut kemiskinan jatuh menimpa kalian. Yang aku takut justru kekayaan dibuka di hadapan kalian, lalu kalian berebut-rebut sebagaimana orang terdahulu, dan akhirnya kalian hancur karena memperebutkannya sebagaimana orang-orang terdahulu. Tapi gak pernah khawatir, ada harinya kalian bakal kaya, dunia bakal nyari kalian, harta mendatangi kalian, ada harinya. Tapi Nabi lihat, Nabi nyiapin para sahabat 20 tahun sampai mereka siap untuk jadi orang kaya. Karena kalau jadi kaya duluan sebelum orangnya siap, 1, habis lagi, miskin lagi. 2, jadi dosa duit. Benar. Yang beda di itu mindset. Karena para sahabat yang akhirnya jadi orang, jadi tokoh, jadi pemimpin, jadi orang besar semuanya, mereka jenis-jenis sahabat yang contoh 10 sahabat dijamin surganya. Mereka setelah mendengar hadis Nabi bahwa mereka terjamin ke surga, kira-kira tambah rajin apa kendor ibadahnya? Tambah rajin. Coba bayangin itu nyampe ke kita. Kita disampaikan di suatu saat kamu bakal kaya dan kamu pasti masuk surga. Tambah malas atau tambah rajin? Bisa tambah malas tuh. Utang-utang, saya mau bakal ke surga. Saya mau pasti bakal kaya. Makanya itu gak nyampe ke kita. Kita berarti kan mentalnya belum siap. Makanya nyampainya ke mereka. Iya. Viral boleh viral? Boleh, tapi kita meninggal gak akan ditanya berapa followers kamu. Makanya malaikat nanya gitu, followersnya berapa? Ya, pintu surga 8. Tapi setahu saya sepanjang ngaji dari mulai kenal Islam sampai sekarang, asa gak pernah dengar pintu surga bagi yang centang biru itu gak ada. Ya, apalagi centang birunya beli. Follower 50.000 yang komen 2 kan malu ya. Udah tenang atau gak akan ditanya followernya berapa, tapi ditanyanya apa? Kamu ajarin apa ke follower kamu? Ya, ditanya bikin konten apa itu, manfaatnya bikin orang ingat Allah. Kalau cuma bikin konten yang rame sih rame, tapi bikin orang jadi ngikutin dosa yang kita contohin, ya kan jadi dosa jadian. Mendingan yang gak viral, berarti karena gak viral bikin konten maksiat, karena gak ada yang nonton jadi gak dapat dosa jariah. Berpuasa boleh, berpuasa sama boleh, tapi sama kekuasaan juga cuma alat untuk kenalin Allah. Karena kalau kita punya kantor ya, sesama teman kerja ngobrol, Pak bayar zakat Pak, Bapak kan gajinya gede, bisa diomelin balik, siapa lu ngatur-ngatur gua? Karena yang ngomong sesama teman kerja. Tapi coba kalau yang ngomong bosnya, Pak, Bu, karyawan sini akhir bulan saya potong 2,5% ya untuk zakat. Gak suka, silakan pintu keluarnya di situ. Yang ngomong bos, emang boleh kayak gitu? Dulu sahabat Nabi orang Ansor Sa'ad bin Mu'adz, ketika beliau masuk Islam duluan daripada kaumnya, didatangi kaumnya kumpul. Menurut kalian, saya ini siapa? Dijawab, kau pemimpin kami, orang terbaik kami, teladan kami. Dijawab oleh beliau, bagus. Kalau begitu, mulai detik ini haram bagi saya bicara sama kalian sebelum kalian ucapkan 2 kalimat syahadat.
Kan pakai kekuasaan itu. Akhirnya oh gitu. Ya, berapa ribu orang akhirnya masuk Islam. Pakai kekuasaan. Ya. Ya. Selagi jadi jalan tambah dekat sama Allah, baik silakan. Ya. Kalau enggak kan capek. Ya. Bu. Datang ke sini ada yang jatuh dari motor nggak tadi? Aman ya? Ya Allah saya. Padahal jujur Bu ya. Berapa kali ibu set kiri belok kanan? Lebih sering cilaka atau selamat? Disayang ibu mah Allah. Ya. Yang kagok bapak-bapak di belakang liatin ibu. Mau kemana sih ibu? Sayang Allah. Ada yang udah makan tadi? Ada yang pakai ayam? Tapi ada yang pakai ayam ya? Bakso apa? Ayam daging naoginya. Nah jujur ya, berapa jarak langkah ibu ke piring sama berapa jarak langkah itu ayam nyampe piring ibu? Jauhan mana? Jauhan ibu, jauhan ayam. Nyampe ke piring ibu, matang. Coba nyampe tapi hirup. Gimana ini makanannya? Ibu napas. Napas perlunya apa? Oksigen. Ingat gak kelas 3 SD? Kita dikasih tahu bahwa oksigen di planet bumi itu ada 20 atau 21%. Sisa 78 dan 79%-nya adalah nitrogen. Sisa 1%-nya gas-gas lain seperti helium dan lain-lain. Ya. Ini kan ada oksigen nih. Tapi kan nggak tahu kita yang mana, nggak ada tulisannya. Hidup, bercampur. Ada oksigennya, ada bau orang jualan makanan, wangi nasi goreng, ada bau ketek sebelahnya, ada bau campur kan? Tubuh ngerti dari mana yang oksigen, yang mana yang bukan. Jawabannya di buku SMA, biologi kelas 3 SMA. Ternyata di darah itu mengandung yang namanya hemoglobin. Yang secara kimia, hemoglobin itu lebih mudah berikatan dengan oksigen. Ibarat kunci gembok, udah ada pasangannya. Mau dimasukin ke gembok yang lainnya nggak masuk. Masuk juga belum tentu bisa putar. Nah, ketika kita ngapus nih macam-macam dimasuk nih, campur, ada kentut orang, ada macam-macam, nyampe paru-paru, darah ngejemput ke paru-paru. Karena di darah ada hemoglobin yang bisa keambil cuma oksigen, diantarin ke seluruh tubuh tanpa mikir, tanpa minta, kadang sambil maksiat. Ya. Kalau Allah mau misalkan, ngaco nih hamba, malah lagi maksiat, tahan napasnya 15 menit, selesai urusan. Tetap berjalan. Ya, saya pernah baca tulisan seorang yang solih yang Masya Allah, semoga Allah merahmati beliau. Beliau ditanya, siapa Allah itu bagimu? Dia menjawab, Allah adalah Ia yang memasukkan udara ke ruanganku, padahal aku sedang bermaksiat mengkhianatinya di dalamnya. Ya, baik Allah. Dan kalau mau jujur, kita kenal diri kita kelakuannya kayak begini. Dibilang seimbang mustahil. Karena kalau seimbang gimana ceritanya? 12 jam sholat, 12 jam kerja, gak mungkin juga. Allah cuma minta 5 waktu. Sekalinya juga cuma 5 menit, kali 5 waktu 25 menit dari 24 jam. Itu kayak campur lupa rokaat, campur pikiran kemana-mana. Tadinya nyari kunci gak ketemu, giliran sholat ingat, oh iya dilaci. Tapi terus giliran ada masalah gak mau nyari ke Allah. Ya. Giliran minta, mentang-mentang Allah Maha Tahu, doanya gampangin. Ya Allah, apal beren. Ya Allah, iya sih Allah Maha Tahu, tapi atulah kan ada berdoa ya. Keadaan berwudu, setelah selesai sholat, menghadap kiblat, memuji Allah dulu, bersolawat dulu, menengadahkan tangan dengan suara yang lirih, ada. Dan kalau mau jujur, Allah juga udah tahu kita pengen doa apa, udah tahu. Tapi terus kita tetap masih diminta doa.
Kan salah satu tujuannya apa coba? Allah udah tahu kita mau doa apa, tapi terus ngapain kita tetap berdoa? Supaya kita sadar posisi kita di hadapan Allah. Karena insya Allah akan ada hari di mana kita mikir kayak gini. Ya Allah, saya kira masalah itu kecil. Aku uang punya, teman banyak, tapi kok gak beres-beres. Ternyata benar, saya cuma hamba, nunduk jadinya. Gak berani sombong lagi, gak berani tengil lagi. Atau kebalik, ya Allah masalah begitu besar, uang gak ada, teman-teman gak ada yang mau bantu, tapi kok beres ya Allah. Berarti benar ya Allah, berarti saya cuma hamba, nunduk lagi akhirnya. Selamat dari kesombongan, selamat dari dosa-dosa hati. Biar kita balik lagi aja gitu. Karena kalau kita aja gerbang kenal Allah kan dua ya. Satu gerbang syukur, dua gerbang tobat. Nah biasanya dari gerbang syukur teh suka lupa berhenti kebablasan. Orang ada yang baru gajian dia ngambek, bukan yang ucap alhamdulillah malah cuma segini. Lewat doang buat bayar cicilan, selesai Pak cicilnya. Kalau mau bilang ke situnya mah. Maka insya Allah bismillah. Berapa kali patah hati lagi baru akhirnya kita mau mulai ngelihat apapun pakai sudut pandang iman kembali kepada Allah. Kok enak tahu di luar sana perempuan gak kayak kita. Kita mau repot ya Allah pakai cincin, pakai kerudung, udah mah panas. Di luar sana mah ada yang rambut berkibar, dipuji cantik sama orang-orang. Fitrah ya, perempuan gak apa-apa, pengen kelihatan cantik. Yang jangan itu pengen kelihatan soleha. Karena kalau cantik masih ke orang gitu. Kalau soleha itu masih berarti udah ke Allah tujuannya. Mendingan jadi soleha beneran daripada sekedar kelihatan soleha. Pengen cantik ya Allah, kok lihat di luar udah mah kita yang buruk pakai kerudung. Nah, kita yang gak punya duit itu yang berani tampil seksi gak pakai kerudung malah banyak duitnya. Tapi udah kalau mau jujur ya, emang akhirnya bahagia? Nggak juga, benar ya. Pernah lihat waktu tinggal di Thailand, perempuan dibilang cantik mah jelas cantik, putih luar biasa, dengkulnya aja lebih putih daripada muka orang Indonesia. Saking kemudahan itu orang kayaknya kalau minum kopi kelihatan kopinya di leher. Transparan berarti. Waktu zaman iPhone 7 baru keluar, dia punya 3 dari dari om-om. Tapi dibilang orang bilang mobil ada, apartemen punya. Tapi ya pun tentu mohon maaf, nyari uangnya kan gak benar. Ada kejadian ngeliat dia punten dibayar sama om-om dan duitnya itu dikasihnya dengan cara dilempar, ditamparin ke mukanya dengan bahasa yang punten kalau diterjemahin punten ya ini buat pelacur gitu. Itu cewek si yang dibilang cantik tadi itu mungutin duitnya sambil nangis. Yang kalau kita terjemahin ke bahasa kita mah gitu ingatullah ya Allah. Tapi karena dia bukan orang Sunda jadi gak gitu ngomongnya. Jadi saya terlihat ini Allah. Kalau ditanya jujur dia gak bahagia. Akhirnya punten. Karena pekerjaannya kayak gitu, suatu ketika Allah takdirkan punten hamil. Dan jelas ya Allahnya gak mau tanggung jawab orang dia punya istri, punya anak. Di blok, di apa. Karena punten hamil kan ya perut harus besar. Begitu akhirnya lahir juga gak bisa langsung seperti dulu waktu masih singset. Akhirnya ya punten ya kalau bahasa ininya mah udah habis masa cantik. Masuk anak sedangkan dia gak punya keterampilan apapun. Baca game misalkan balelo, ketik gak bisa, komputer gak bisa pakai. Cuma taunya dandan, tampil cantik. Sekarang sudah tidak cantik lagi. Punten menjajakan dirinya dia tetap gak ada yang mau. Padahal udah banting harga. Masa saya lagi cerita sedih sih butuh dibahas. Enggak beneran. Sehingga akhirnya ya Allah habis semua. Enggak ada yang happy ending. Enggak ada yang happy ending. Sedangkan harus ya.
Kita misalkan ambil, kita hidup pakai ilmu kayak tadi. Kita ngedalamin suatu ilmu yang benar-benar sampai kita ahli di sini, dikejar asli. Mau kamu nggak tampan, kamu nggak cantik, tapi kalau yang bisa punya skill itu cuma kamu doang. Bismillah. Karena beberapa hari terakhir ini sempat kajiannya di sekolahan, saya bilang soal saya kalau punten boleh ngasih wasiat, ini teh wasiat ya. Punten, dan teh kalau misalkan kamu ketemu kalian lagi, habis ini mati, tapi anggap ini jadi wasiat ya. Saya bilang ke anak-anak kita, yuk keras sama diri kita. Karena kalau kita keras sama diri kita, dunia datang dengan lembut kepada kita, dengan lembek. Keras tuh gimana? Oh yang lain gak mau belajar, dia tetap belajar. Karena emang ini jamnya belajar. Yang lain bolos, gak mau ikut kelas, dia tetap ada di sini. Akan ada hari di mana nanti dunia datang kepada kalian. Mohon-mohon, tolong Pak. Kalau nggak sama Bapak di motornya saya nggak mau. Tapi kalau kita lembek sama diri kita, oh yang lain juga bolos, oh yang lain juga nggak belajar, oh yang lain juga nggak bikin PR, akan ada hari dunia datang dengan keras ke hati kalian, dengan pahitnya pengangguran atau dengan pahitnya diremehin waktu reunian. Ayo keras di sini. Jangan sampai kita telatnya dan ini punten ya. Ini nasihat terakhir ke Kang Maaf, beliau bilang kayak begini. Ada salah satu, beliau nyebut 3, saya ambil 1. Ada salah satu skill yang kalau kamu punya skill ini, insya Allah sukses dunia akhirat. Skill apa itu? Beliau bilang begini. Kemampuan untuk mengetahui kekurangan diri sendiri. Kemampuan untuk mengetahui kekurangan diri sendiri. Karena pun ada orang baru bisa tahu dirinya punya kekurangan sampai dia tahu dia harus perbaiki diri. Itu ada yang harus berantem dulu. Saya dari sekolah sampai sekarang umur 40, kok temenan gak pernah awet ya? Sebulan ganti teman selek, sebulan ganti teman selek. Gak mungkin semuanya mereka yang jahat. Pas umur 40, ya. Bisa jadi saya yang harus benerin diri. Ada orang kerja setahun dipecat 14 kali, dasar perusahaan ngaco. Setelah akhirnya setahun dia mikir, nggak mungkin 14 perusahaan yang ngaco semua. Lalu dia akhirnya mikir, apa saya yang harus membenerin diri? Ada orang baru tahu dirinya harus perbaiki diri, kudu kayak gitu dulu. Dan kalau ada orang bisa tahu saya tuh kudu ngapain perbaiki diri, tanpa harus kayak gitu dulu semua. Bismillah, Bismillah pasti sukses. Setiap kejadian yang dia sibuk pikirin, gimana caranya saya tambah dekat sama Allah, gimana saya tambah baik. Karena kebanyakan, dan ini contohnya dari Nabi, beneran. Contoh, Nabi Adam yang paling pertama. Ibarat ibu di kelas, siap buat kelas belajar, tahu-tahu ada teman datang, lu bolos yuk, mandol. Ibu ikut bolos. Begitu bolos ketangkep, ibunya ketangkep, yang ngajakin gak ketangkep. Ngomong apa di hadapan Pak Guru? Saya mah diajak Pak. Ya gitu kan? Kan Nabi Adam kalau mau jujur bisa ngomong kayak gitu kalau beliau digoda iblis gak mempan. Iblisnya goda istrinya. Istrinya yang ngerayu, namanya sayang sama istri. Kalau kita yang ada di posisi beliau mungkin ngomong, ya Allah, kenapa saya jadi hukum iblis? Untung beliau bukan orang Sunda ya, jadi gak ngomong gitu. Iblis, atau istri saya, orang dari awal kau juga tahu saya hukum, kenapa saya ikut-ikutan tenang? Malah ngomong apa coba? Surat ke-7 Al-A'raf ayat 23. Rabbana zalamna anfusana. Apalkan semuanya? Wa illam taghfir lana wa tarhamna lanakunanna minal khasirin. Sok artiin. Wahai Tuhan kami yang zalim. Ngaku saya zalimnya. Saya yang salah. Jika Engkau tidak merahmati dan mengampuni kami yang rugi. Bahkan gak nunjuk istrinya, wakilin istrinya, ya Allah, saya yang salah. Bukan saya pemimpin, saya yang salah. Gentle. Nah, begitu orang beriman, setiap kali kejadian dia lebih sibuk mikirin gimana caranya diampuni Allah. Tambah dekat sama Allah. Iblisnya ngapain jawab saya?
Surat 15 Al-Hijr ayat 39. Kalau kita terjemahin, karena engkau yang menjadikan aku sesat ya Allah, maka akan aku goda anak-anak yang ada. Ibarat kayak maling ketangkep, ditanya kenapa kamu nyolong? Allah sih jadiin saya maling. Jawaban iblis. Nabi Adamnya yang sebagai korban, Nabi yang lain, Nabi Yunus, sekedar lelah mendakwahi umatnya, dicaplok ikan paus. Kita kadang pernah sengaja nyakitin hati orang tua, sengaja ninggalin sholat, dicakar kucing, enggak. Ketika di dalam perut ikan paus, emang apa doanya? Apa kabar doa? Ya Allah, kita ingat Allah, saya teh Nabi. Enggak. Apa coba? Surat 21 Al-Anbiya ayat 87. La ilaha illa anta subhanaka inni kuntu minadh dhalimin. La ilaha illa anta, maha suci Engkau ya Allah. Subhanaka, la ilaha illa anta, tidak ada ilah selain Engkau ya Allah. Subhanaka, maha suci Engkau. Inni sesungguhnya kuntu minadh dhalimin. Saya yang zalim. Bukan salah siapa. Bukan salah siapa. Karena kebanyakan orang setiap kali ada masalah sibuk ngapain aja bos? Sibuk nyari yang salah. Kantor ada masalah, ini salah siapa sih? Begitu dapat yang disalahin, alhamdulillah bukan saya yang kena. Tambah soleh enggak, tambah takwa enggak, tambah jujur enggak. Udah gitu ikut kompor lagi. Emang gitu dia mama, udah sering saya bilangin kompor peletup gede. Ya beneran soleh asli sih. Karena kalau kita nggak sibuknya kayak gitu, salah fokus nanti stres. Contoh, artis ketahuan selingkuh, kenapa coba dia stres? Salah fokus. Fokusnya kemana? Fokusnya ke followers. Aduh, saya di unfollow. Aduh, endorsan hilang. Aduh, kontrak sinetron diputus. Kalau itu yang dipikirin, stres. Seharusnya apa yang dipikirin? Gimana caranya gara-gara kejadian ini saya jadi diampuni Allah. Karena kalau dia disuruh ini, suruh ini. Seluruh dunia kembali cinta, kembali ngefans, tobat-tobat, Allah masih marah. Itu cilaka kene. Mudah Allah bikin menderita. Atau dibalik, netizen kadang masih ada yang mencaci, menghujat, menghina. Tapi dia udah nangis, sujud, tobat nasuha, benar-benar udah ampun. Terus Allah ampuni, selamat. Mau orang mau nggak suka kayak gimana juga. Bersatu seluruh jin dan manusia mau mencelakai, Allah nggak kasih izin, sehelai rambut pun nggak akan jatuh. Bagi yang sasqallahu bidurnin, fala kashifa lahu illa wa yuridika bi khairin fala radda li fadlihi yusibu bihi may yasha'u min ibadihi wa huwal ghafurur rahim. Surat 10 Yunus ayat 107. Kalau Allah inginkan kebaikan pada seseorang, siapa bisa ngalangin? Nyampe. Begitu juga kemudorotan. Mau kita punya backingan, teman banyak, kena pejabat, kata Allah nyampe. Ya. Jadi mau berapa kali patah hati lagi baru kita mau mulai nyari Allah. Survei ya, survei. Apa kita semua punya keinginan? 2. Apa Allah juga punya keinginan? Punya, ingin kita selamat, Allah ingin kita bahagia. 3. Dari lahir sampai detik ini, jujur, banyakkan ngejar yang Allah suka atau yang kita suka? Sejauh ini ngejar yang kita suka terus, bahkan sebagian udah tercapai, kok masih sulit bahagia? Kayak udah terus berapa kali kecewa dan patah hati lagi baru kita sadar bahagia adanya pada apa yang Allah suka, bukan yang kita suka. Kita sih ngejar yang kita suka dulu. Kayak anak kecil tadi pengen permen terus kan, padahal permen itu tidak baik bagi diri kalau kebanyakan. Ya. Jadi mau ngejar apa nih? Yang kita suka, apa yang Allah suka? Kalau ada orang menghina kita, mencaci kita, Allah sukanya kita balas atau doain? Jangan doain cilaka juga ya. Tapi beneran sih, memang berat.
Tapi ya kalau mau jujur, nah itu jauh lebih selamat. Dan dia jahat, kita meninggal nggak ditanya kelakuan dia kalau mau jujur. Nih teteh dijahatin orang teh, dendam sakit hati. Tapi jujur sob, kira-kira lebih perih balasan mana? Kita balas sendiri atau Allah yang balas? Perihan balasan siapa? Kalau bakal dibalas sama Allah, pengadilan Allah pasti akan datang. Ngapain nanti kita kotorin tangan kita? Rugi udah mah kita jadi ikut kena dosanya. Padahal pas kita dijahatin dia, ternyata itu pertolongan, lumayan gugur dosa. Gara-gara dijulitin, diomongin dia, lumayan gugur dosa. Dan kita ke surga kalau mau jujur pakai cara apa? Sholat kita jujur, yang mana emang yang keterima? Yang sering lupa rakaat itu, kan malu nanti sama Allah. Tapi cita-cita pengen tetanggaan sama Nabi, malaikat bingung. Amalan naon si ibu ibunya. Istighfar sakit gitu, nah sudah kamu model. Sholat lupa rakaat wae, tapi pengen tetanggaan sama Nabi di surga. Allah pengen kabulin. Tapi gimana ya Allah, kata malaikat, ada dosa yang belum bisa terhapus, kasih dia pengukur dosa. Ada yang minjem, tapi galakan yang minjem. Selesai. Ibu tahu keutamaan utangin orang? Ini ada di hadisnya, saya temu di kitab As-Sahih At-Targhib wa Tarhib karya Syekh Al-Munziri. Ini kitab artinya adalah anjuran dan ancaman. Jadi macam-macam keutamaan duha, keutamaan tahajud, keutamaan zakat, semua macam-macam. Nyampelah saya di bab tentang hutang. Keutamaan hutang ada beneran, ya. Lebih tepatnya keutamaan utangin, ya. Keutamaan piutang. Apa-apa Rasulullah SAW bersabda di hadis sahih ini bunyinya begini. Kalau kita ngutangin orang, Bu, minjemnya tanggal 1 10 juta, janji dibalikin tanggal 10. Maka dari tanggal 1 sampai tanggal 10 kita dianggap setiap harinya sedekah 10 juta per hari. Karena utangnya 10 juta. Kalau tepat waktu. Anggaplah nggak tepat waktu. Ternyata orangnya entah kabur, entah galakan dia, atau dia benar-benar jujur, Bu, mohon maaf saya minta tempo gitu. Maka dari tanggal 11 sampai entah kapan dia bayar, maka dianggap kita seharinya sedekah 2 kali lipat dari jumlah hutang. Hadis sahih. Ya. Nah, kalau misalkan ya Allah, ibu punya uang 10 juta, tapi pengen punya pahala sedekah miliaran, pinjemin pemeran. Enggak, ini kan berarti maha baik ya Allah. Dan ini hadis bagi si yang ngutangin. Jangan yang ngutang pakai hadis ini. Ngomong dapat pahala, enggak kebalik ya. Jadi kadang kita tuh salah pakai hadis. Contoh ya, man kana yu'minu billahi wal yawmil akhir falyukrim dhaifah. Barang siapa beriman kepada Allah dan hari akhir, maka akan memuliakan tamu. Ini hadis buat yang si tuan rumah. Jangan tamunya tiba-tiba muliakan saya, ini hadisnya. Lu nggak boleh ngelunjak yang ada, ya. Ngelunjak, ya. Maka kita jangan suka pakai ya. Dan itu masya Allah. Bagi yang utangnya, luar biasa bu ancaman. Mau ahli tahajud kayak gimana, tapi pernah dengan sengaja utang 10.000 tanpa ada niatan mau bayar, mentang-mentang kita tahu dia kaya. Tapi kalau di hari akhir ternyata dia gak ridho, pahala. Kalau ada utang tuh pahala. Alhamdulillah kalau ahli warisnya ngerti buat ngelunasin. Kalau malah ngerebutin hartanya, boro-boro ngelunasin. Makanya kan waris itu kan belum boleh dibagiin sebelum tanya dulu, ini orang tua kita punya utang nggak? Kalau punya, bayar dulu utangnya, baru boleh dibagiin. Bahkan waktu saya ngaji fikih sama guru saya, beliau bilang termasuk haji ini. Kalau kita tahu ayah kita misalkan konglomerat dan dia sebetulnya punya kemampuan haji, meninggal, maka pertama kita gimana ini duit ayah kita nih? Satu, tanya dulu punya utang atau enggak. Kalau nggak ada utang ya udah aman. Dua, cek dia sudah mampu haji belum. Kalau ternyata sudah mampu, badalin dulu berangkatin orang tua haji, baru bagi warisan. Karena dia udah wajib, haji wajib ya? Wajib kan bagi yang ternyata mampu, wajib kan berarti. Jangan langsung dibagiin. Iya nih, ya.
maka Masya Allah segitunya haknya Allah soalnya. Makanya dan tapi ada ininya, ini izin ya, tambahin dari sudut pandang fikihnya sedikit. Bagi kalian yang tadi punya utang, utangin orang, misalkan ada orang utang 10 juta, terus ternyata waktunya bayar zakat mah, kan ada nisab ya, senilai 85 gram emas. Anggaplah berarti misalkan, biar gampang hitungnya 1 gram emas 1 juta. Berarti kapan harus wajib zakat? Kalau udah lebih dari 85 juta duitnya. Ternyata dia punya duit 83 juta. Harus bayar zakat? Kalau dia ngutangin orang 10 juta, itu 10 jutanya kudu dihitung. Iya, piutangnya dihitung. Jadi hitung nih, tabungan kita baik cash di rumah atau di saldo misalkan 83 juta, wah di bawah nisab. Tapi ingat, ada orang nggak buat tangga kita. Kalau ada, hitung. Dengan tadi orangnya utang 10 juta, berarti di total 93 wajib ibu zakati. 2,5%, 1/40. Ya. Kalau pengen dapat keutamaan tadi yang setiap hari dianggap sedekah segitu. Kok kalau pengen gak disakati gimana? Ikhlasin ya berarti, jangan dianggap utang lagi, tapi rela nggak? Kalau nggak rela, pengen tetap dianggap utang, nggak dosa, boleh, emang namanya hak ibu kok. Dia yang utang, dia sulit kita tolongin, dia beneran utang, dicatat pula. Tapi giliran waktunya hitung zakat, meskipun duitnya nggak tahu kapan dia bayar, itu tetap wajib dihitung. Ya, tuh dari kasih kode, ya, ya kasih, ya. Kayak intinya gitu ya. Kalau balik lagi ke judul tadi, agar hidupnya tetap tenang, ya kan tenang di hati. Ya, masalahnya yang bisa bolak-balik hati siapa? Maka sungguh aneh kalau kita nyari ketenangan bukan kepada sang penggenggam hati. Gak ada yang bergantung ke duit, ya karena ketenangan bukan dari duit. Ada yang banyak duit stres. Contoh, penghasilan 100 juta per bulan, tapi pengeluarannya harus 120 juta, harus cuci darah, harus miskin lagi berarti. Misalkan ada yang lain, penghasilan misalkan 5 juta, tapi pengeluaran per bulan cuma 3 juta. Plus duitnya, gak bisa dibilang miskin. Jadi kalau tadi penghasilan 100 juta, pengeluaran 120 juta, minus berarti. Miskin kan bukan berarti gak punya penghasilan, tapi penghasilannya kurang buat hidup. Masalahnya kalau sekedar buat hidup mah murah, kalau buat gaya hidup ya repot ya. Terus kadang kita suka kebalik, pengennya kan ada orang pengen jadi kaya, tapi dia salah, nggak bisa bedain pengen jadi kaya atau sekedar pengen kelihatan kaya, kan beda. Kalau gaji misalkan 4 juta, tapi setiap hari maksain harus nongkrong di kafe yang mahal, yang seharga kopinya seharga 3 bungkus nasi padang, handphone harus yang terbaru, padahal yang lama lagi belum berusaha, berhasil dia. Cuma bukan berhasil kaya, berhasil kelihatan kaya. Kelihatan doang membuat apa? Ya. Ya bismillah, saya sisain waktu. Bisi ada tanya jawab kan? Nggak ada? Ya, karena waktunya sudah